kan materi umum. Jadi sebelum hari besok, jadi ada 2 hari untuk materi project based training. Hari pertama akan menyampaikan materi secara umum, kebijakan, dan juga program-program yang bisa dilaksanakan di SMK terkait project based learning dan penyerasan kurikulum di SMK dan di IDUKA. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, nama Yopi Sopian, sekarang sebagai pengembang teknologi pembelajaran di BPP MPP KPTK. Untuk materi project based training, ini adalah materi yang dibawakan untuk program SMK, terlebih adalah SMK Center of Excellence atau SMK COE. Baik Bapak Ibu, izin saya share dulu materinya. Baik Bapak Ibu, ini kan kita laksanakan pelatihan Oracle ini secara full daring. Ini dikarenakan pihak dari Oracle Academy masih belum bisa melaksanakan pelatihan secara tatap muka, karena kalau Oracle ini adalah perusahaan di Amerika ya, masih ketat, jadi belum bisa melaksanakan pelatihan yang secara tatap muka, sehingga ya kami dari BPP MPP KPTK juga mengikuti aturan tersebut, sehingga kita melaksanakan pelatihan secara full daring. Namun Bapak Ibu, di slide awal ini saya tampilkan kantor kami. Jadi kami itu adalah Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, atau disingkat BPP MPP KPTK, adalah UPT dari Kemendikbud untuk pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan vokasi di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu mengenal kami P3TK KPTK ya, P3TK KPTK, berlokasi di Patalasang, Goa. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita pelatihan daring, kita bayangkan saja melaksanakan pelatihan di kantor kami. Kantor kami jauh dari mana-mana ya, jadi kalau melaksanakan pelatihan ini akan nyaman ya. Berbeda kalau pelatihan tempatnya dekat dengan pusat keramaian, dengan mall. Jadi selain pelatihan, ya seringnya ke mall, jalan-jalan ke mall. Nah, untuk kantor kami ini kebetulan lokasinya masih nyaman ya, masih udaranya segar, sehingga kalau saya mau berangkat ke kantor ini ya lumayan jauh, dan kalau sudah berada di kantor ini nyaman, nggak mau pulang karena enak untuk melaksanakan kerja dan apalagi melaksanakan pelatihan.
Kalau kantor utama kami itu yang berwarna biru dan sebagai kantor administratif. Tapi nanti kalau Bapak Ibu melaksanakan pelatihan secara tatap muka, mudah-mudahan tahun depan kondisi pandemi ini sudah berakhir dan juga ada kebijakan dari pemerintah bisa melaksanakan pelatihan secara tatap muka kembali. Kita akan melaksanakan di kantor kami. Ini kantor tempat pelatihan Bapak Ibu itu ada di pojok kiri sana. Ada pojok kiri yang ada di tower itu. Itu ada tempat pelatihan bagi guru-guru TIK. Ada 3 lantai. Jadi lantai atas itu adalah asrama ya. Jadi kamar-kamar untuk menginap. Jadi kita polanya sih sebenarnya seperti hotel ya. Jadi satu one stop service ya. Di situ kita melaksanakan pelatihan. Terus di situ juga ada kita menginap. Di situ juga di lantai bawah, lantai 2 itu tempat pelatihannya, ada laboratorium TIK. Di lantai bawah, lantai pertama itu tempat para widyaswara, para PTP untuk melaksanakan kantor untuk melaksanakan satu pekerjaan. Jadi di situ tempat Bapak Ibu nanti kalau melaksanakan pelatihan secara tatap muka. Terus nanti kalau Bapak Ibu pengen berlayar, situ ada kapal, walaupun kapal batu ya, gedung batu. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke kapal, kami mempunyai suatu simulator kapal yang kalau mau berlayar kemana, ke Amerika kah, ke Eropa, bisa melalui simulator tersebut. Jadi bisa seperti melaksanakan berlayar. Baik Bapak Ibu, itu sebagai intro saja, sebagai pembukaan bahwa walaupun kita melaksanakan full daring, jadi kantor kami tetap ada ya, itu yang kami tahu. Oke, selanjutnya ini sebagai pengantar saja Bapak Ibu bahwa tahun 2020 ini tahun di mana pendidikan vokasi terkhusus di SMK memiliki satu direktorat jenderal khusus. Jadi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, di mana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang fokus untuk melaksanakan revitalisasi pendidikan vokasi dengan adanya direktorat khusus, yaitu direktorat khusus yang menangani pendidikan vokasi, yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Ya, ini harapannya nanti kalau Bapak Ibu di SMK ini sekarang sudah bisa, maka dengan adanya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi maka akan lebih bisa lagi. Kalau SMK ini sudah hebat, maka dengan adanya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi bisa lebih hebat lagi. Ini harapannya. Nah, adapun untuk Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi nanti dibantu oleh Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekjen, dan juga untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dan program-program teknis akan disupport oleh 4 direktorat teknis. Yaitu yang pertama, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat SMK. Ini yang direktorat yang mengurusi kita semua ya, mengurusi Bapak Ibu di SMK. Yang kedua adalah Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi. Jadi direktorat ini yang menangani dan mengurusi untuk politeknik dan juga akademi komunitas. Dan yang ketiga ini adalah Direktorat Kursus dan Pelatihan.
Kalau dulu Direktorat Kursus dan Pelatihan ini ada di PAUDMI ya, di Dikmas, di Pendidikan Masyarakat, masuk ke Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Jadi untuk menangani kursus-kursus dan pelatihan. Yang keempat ini adalah Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Direktorat Mitras Budi. Direktorat ini yang memiliki hajat, yang mempunyai hajat ataupun mempunyai program terkait upskilling guru SMK berstandar industri. Jadi Direktorat Mitra Studi ini yang mempunyai hajat pelaksanaan pelatihan yang Bapak Ibu laksanakan. Adapun kami BPP MPP KPTK ini sebagai unit pelaksana teknis. Jadi kami ini melaksanakan program-program kebijakan-kebijakan yang ada di direktorat yang harus terimplementasikan sampai ke tataran sasaran. Sasarannya adalah seperti SMK, Politeknik, kursus dan lainnya. Adapun kami pada kesempatan ini kami melaksanakan kegiatan atau program yang menjadi programnya Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, karena tugas kami adalah sebagai implementasi dari suatu kebijakan, pada kesempatan kali ini kami melaksanakan ataupun mengimplementasikan kebijakan terkait upskilling dan reskilling guru SMK berstandar industri. Itu nama programnya. Nah, karena nama programnya adalah upskilling atau peningkatan kompetensi guru SMK, di situ ada kata-kata berstandar industri. Nah, harapannya pelatihan ini, outputnya ini adalah peningkatan kompetensi guru yang berstandar industri. Lebih jauh lagi, harapannya nanti dari dunia industri, kalau mengetahui bahwa guru-guru melaksanakan pelatihan yang berstandar industri, maka industri itu memandang guru yang dilatih ini sudah kompeten, sudah memiliki pengetahuan dan keterampilannya berstandar industri, maka akan menerapkan pelatihan, akan menerapkan pembelajaran di sekolah kepada peserta didik, kepada para siswa juga dengan standar industri. Harapannya seperti itu. Sehingga kalau guru-guru yang sudah dilatih dari upskilling yang berstandar industri menerapkan pembelajaran di sekolah berstandar industri, harapannya siswa yang akan lulus nanti memiliki kompetensi-kompetensi yang berstandar industri juga. Sehingga industri yang akan menerima lulusan dari SMK tersebut harapannya sudah tidak lagi ragu-ragu, sudah memandang siap bekerja karena siswa tersebut sudah berstandar industri, sehingga nanti industri-industri tersebut menerima dengan cepat, tidak ragu-ragu lagi. Sehingga pelatihan ini, walau pelatihan sekarang upskilling ini nanti menghasilkan impact terhadap anak didik kita. Itu harapan dari program upskilling dan reskilling guru SMK berstandar industri. Ada juga Bapak Ibu salah satu program atau salah dua program selain Direktorat
mitra studi, ada juga Direktorat SMK. Jadi sekarang Direktorat SMK mempunyai suatu program di mana model pembelajaran yang harus diterapkan di SMK adalah salah satunya model project based learning dan kewirausahaan. Itu model yang harus diterapkan di SMK. Terlebih SMK yang ditunjuk sebagai SMK Center of Excellence. Di situ harus menerapkan model project based learning dan kewirausahaan. Tetapi model project based learning apa yang harus diterapkan di SMK, yaitu model project based learning dan kewirausahaan berbasis produk dan jasa. Itu di SMK, beda dengan project based learningnya SMP ataupun SMA. Jadi SMK itu diarahkan berbasis produk dan berbasis jasa. Jadi ada produk dan jasa. Adapun dalam melaksanakan model project based learning ini, sebelumnya harus diselaraskan dulu kurikulum dan bahan ajarnya berdasarkan kurikulum IDUKA, Industri Dunia Kerja. Nah, sebenarnya banyak juga program-program lainnya yang dari Direktorat SMK, tetapi pada kesempatan materi ini, pada pelatihan upskilling ini, hanya 2 program yang kami bawa, nanti akan disinkronkan dengan programnya upskilling dan reskilling. Sehingga Bapak Ibu, posisi kami adalah sebagai mengimplementasikan kebijakan yang dari atas, dari pusat, dari direktorat, bagaimana bisa antara SMK ini dengan IDUKA. Nah, cocok dengan pelatihan yang Bapak Ibu telah laksanakan. Pelatihan Bapak Ibu yang telah dilaksanakan, IDUKA-nya itu adalah Oracle Academy. Jadi Oracle Academy ini sebagai dunia usaha, di mana sertifikat yang dikeluarkan oleh Oracle Academy ini itu adalah sertifikat berstandar industri. Jadi pengakuannya oleh industri diakui. Jadi kami berfungsi sebagai yang mengimplementasikan kebijakan sehingga terjadi link and match antara SMK dengan IDUKA. Kalau bahasa dari Pak Dirjen kami itu sebagai mak comblang. Jadi kalau nanti kami berfungsi juga bagaimana menjadi perantara antara SMK dengan IDUKA sehingga terjadi link and match. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini kami tampilkan terlebih dahulu tugas dan fungsi dari BPP MPP KPTK. Dulu Bapak Ibu mengenal kami LP3TK KPTK ataupun P4TK, dulunya kita hanya melaksanakan fasilitasi atau pelatihan untuk peningkatan kompetensi bagi guru ataupun pendidik dan tenaga kependidikan, kepala sekolah, pengawas, laboran, teknisi, dan lainnya. Tentunya sesuai bidangnya, yaitu bidang kelautan, perikanan, teknologi, informasi, dan komunikasi, bidang KPTK. Nah, kami dengan nomenklatur yang baru, semua P4TK kejuruan sekarang masuk ke Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Nah, kami berubah nama sekarang menjadi Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Dengan berubahnya kami menjadi balai, ada tusi baru bahwa kami diamanahi tugas untuk melaksanakan penjaminan mutu bagi peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi bidang KPTK. Oleh karena itu, dengan adanya tusi baru dari nomenklatur balai, kami sekarang bertambah pekerjaan, bertambah tugas,
sehingga kalau dulu hanya guru, pendidik dan tenaga pendidikan, sekarang ada 4. Jadi dengan ditambah peserta didik, sarana prasarana, dan kami garis bawahi pada pelatihan ini, bagaimana pelatihan kami yang akan kita laksanakan ini bagi pendidik, bagi Bapak Ibu, bisa berefek, bisa berkontribusi kepada peserta didik. Oleh karena itu, kami polakan untuk pelatihan upskilling versi BPP MPP KPTK ini adalah dengan pola model project based training. Karena tadi ada kebijakan untuk SMK menerapkan model pembelajaran project based learning, makanya kami menerapkan model project based training. Adapun untuk pelatihan yang kita laksanakan, jelas Bapak Ibu kan sudah hampir seminggu melaksanakan pelatihan Java fundamental ataupun masih mulai ini Java fundamental. Bapak Ibu telah melaksanakan pelatihan oleh Oracle Academy. Yaitu adalah pelatihan yang langsung dari Dudi. Nah, pelatihan itu Bapak Ibu jelas akan meningkatkan kompetensi dari profesional dari Bapak Ibu. Jadi kompetensi profesionalnya. Dari pelatihan dari Oracle Academy ini, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat dari Oracle, yaitu sertifikat pelatihan, sertifikat completion. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan satu ujian, nanti kalau lulus maka akan mendapatkan sertifikat completion. Itu yang pelatihan dari industri. Ditambah pelatihan atau materi-materi yang diberikan oleh kami, oleh BPP MPP KPTK. Nah, yang Bapak Ibu sekarang laksanakan. Jadi kami coba setting untuk pelatihan dari Oracle itu di sesi pagi. Maka tambahan materi dari kami adalah di sesi siang. Nah, di sesi siang ini, jadi kami sebenarnya mau minta maaf dulu ke Bapak Ibu. Ada materi tambahan di sesi siang, sehingga mungkin Bapak Ibu menjadi tambah sibuk ya. Jadi pagi-pagi sudah melaksanakan pelatihan daring dengan Oracle, siangnya ditambah dengan pelatihan dari kami, dari BPP. Adapun pelatihan yang dari kami lebih untuk peningkatan kompetensi pedagogik bagi seorang guru. Nah, adapun sertifikat pelatihan yang akan dikeluarkan oleh kami dari BPP MPKPTK, kan tadi kalau dari pelatihannya dari industri biasanya tidak ada jam pelajaran tuh di belakang. Sehingga kadang-kadang kalau diajukan untuk angka kredit, kadang-kadang diterima tapi angka kreditnya mungkin berapa ya, 0, sekian gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau pelatihannya dari BPP MPP KPTK ini akan dikonversi, akan ditambahkan pelatihan dari Oracle, ditambah pelatihan dari BPP MPP KPTK dengan jumlah JP ya disesuaikan dengan JP-nya. Mungkin di panduan Bapak Ibu sudah melihat. Nah, kalau pelatihan oleh industri dan BPP MPP KPTK ini Bapak Ibu lulus dari pelatihannya, selanjutnya kami akan memfasilitasi dengan ujian sertifikasi berstandar industri. Dalam hal ini adalah ujian sertifikasi bagi peserta, tetapi saya coba komunikasi dengan dengan Oracle,
Ternyata untuk Japa fundamental tidak ada ujian sertifikasi berstandar industrinya atau ujiannya berstandar internasional tidak ada. Karena nanti ujian sertifikasi berstandar industri ini dimulai dari Japa Foundation dan juga Database Foundation. Nah, untuk bisa memasuki pelatihannya Japa Foundation dan Database Foundation, Bapak Ibu harus mengikuti dulu pelatihannya Japa Fundamental. Hingga Bapak Ibu lulus dari Japa Fundamental. Sehingga nanti pada saat mengikuti pelatihannya Japa Foundation sudah terbiasa dan materinya sudah bisa dipahami. Baik, jadi untuk pelatihan Japa Fundamental yang diikuti oleh Bapak Ibu, nanti sampai sertifikat pelatihan dari industri dan sertifikat dari kami, dari BPP MPP KPPK. Izin minum dulu Bapak Ibu. Nah, untuk struktur program dari kegiatan pelatihan Japa Fundamental, mungkin Bapak Ibu bisa melihat di panduan. Materi tambahan dari balai itu ada 4 materi, yaitu materi project based training, yaitu 8 JP, untuk materi pembuatan media pembelajaran itu 12 JP, untuk materi presentasi proyek 12 JP, dan untuk rencana tindak lanjut adalah 3 JP. Sehingga total dengan kebijakan dan Japa fundamental yang 40 JP totalnya adalah sebanyak 77 JP. Nah, ini yang struktur program di Japa fundamental. Apa yang mau diajarkan di materi tambahan ini? Yang akan diajarkan di materi tambahan dari balai, itu yang pertama adalah project based training, berisi 3 paparan, yaitu paparan terkait project based learning, paparan terkait penyelesaian kurikulum SMK dan IDUKA, serta paparan untuk pembuatan bahan ajar. Selanjutnya dari paparan tersebut nanti akan dibuatkan simulasi atau penyusunan terkait penyelesaian kurikulum SMK dan IDUKA, dalam hal ini adalah kurikulumnya RPL dengan kurikulumnya dari Oracle, dalam hal ini Japa Fundamental. Nanti setelah disusun, nanti akan dilanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu materi media pembelajaran. Untuk materi media pembelajaran sendiri, nanti karena di dalam materi project based learning penugasannya sampai membuat perangkat pembelajaran, sehingga akan muncul media pembelajaran yang akan dibuat. Media pembelajaran yang akan dibuat ini nanti akan secara teknis akan diajarkan sesuai panduan di materi media pembelajaran, itu mulai dari pembuatan naskah, proses perekaman live action, screen recording dan OBS, motion graphic sederhana menggunakan PowerPoint, editing video, dan penggunaan whiteboard animasi. Nah, di media pembelajaran ini Bapak Ibu akan membuat media pembelajaran dengan aplikasi-aplikasi yang sederhana tetapi mudah dibuatnya. Tetapi yang paling penting dari seorang guru adalah pada saat pembuatan naskahnya. Ini sehingga dari pembuatan naskah ini yang menjadi tugas dari pelatihan ini.
Selanjutnya, Bapak Ibu, kalau materi project based training dan media pembelajaran sudah dipaparkan, jadi nanti ada beberapa tugas Bapak Ibu melaksanakan tugasnya itu berupa project. Projectnya mengisikan ada 7 format yang nanti akan Bapak Ibu isi. Kalau 7 format tersebut sudah Bapak Ibu isikan, nanti format tersebut akan dipresentasikan di jadwal presentasi project. Jadi presentasi project ini akan Bapak Ibu presentasikan hasil dari analisis project based training dan media pembelajaran. 7 format itu akan dipresentasikan. Nanti akan ada dari kami fasilitator untuk apakah presentasi proyek yang dilakukan itu sudah sesuai atau belum. Terakhir, nanti dari presentasi proyek itu ada rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut ini yang menjadi suatu dokumen ikatan Bapak Ibu dengan kami, ikatan silaturahmi. Jadi nanti pelatihan ini tidak selesai sampai pelatihan selesai seperti di panduan. Nah, itu yang seperti biasanya kan kalau kita pelatihan dapat sertifikat ya sudah selesai. Nah, RTL itu yang akan menjadi tali silaturahmi kita. Kita PPMP KPTK dengan SMK untuk melanjutkan pelatihan ini diimplementasikan sampai ke pengajarannya kepada anak didik kita atau kepada peserta. Sesuai dengan tugas kami, pelatihan diberikan kepada gurunya, tetapi nanti ada impact terhadap anak didik. Ini yang pelatihan yang akan kita laksanakan. Baik Bapak Ibu, itu terkait pengantar awal bahwa pelatihan yang akan kita laksanakan ini adalah pelatihan yang berbasis proyek dan juga berbasis rencana tindak lanjut. Oke, mungkin itu paparan pengantar awal sebelum masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya terkait materi project based learning yang menjadi program dari Direktorat SMK yang harus diterapkan ataupun diterapkan oleh SMK, terkhusus SMK yang melaksanakan kompetensi masing-masing. Baik Bapak Ibu, mungkin sebelum lanjut ke materi selanjutnya, barangkali dari paparan awal ini ada yang Bapak Ibu mau menanggapi ataupun menyampaikan sesuatu ataupun menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan. Saya kembalikan dulu kepada moderator Pak Anwar untuk memandu apakah peserta ada yang mau menyampaikan. Ataupun mungkin Bapak Ibu langsung saja kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu. Baik, Pak Yofi. Oh, Mbak Ani ya. Ya. Terima kasih Pak atas materi yang telah disampaikan hari ini. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, bisa melalui kolom chat atau langsung raise hand. Silakan Bapak Ibu. Nggak ada Pak. Kalau masih belum ada, kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya Mbak Ani ya. Oh iya, lanjut aja Pak. Bapak Ibu, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Mohon maaf, pada hari pertama ini materinya masih materi umum untuk memberikan wawasan kepada
Bapak Ibu terkait program-program di direktorat. Jadi belum sampai ke teknis tugas yang akan Bapak Ibu laksanakan. Proyek yang akan Bapak Ibu kerjakan. Oke. Izin saya lanjut ke paparan selanjutnya. Ya Bapak Ibu, slide ini adalah slide dari Direktorat SMK. Saya tidak merubah sedikit dari tidak merubah sedikit pun dari slide ini, karena slide ini adalah slide untuk programnya SMK Center of Excellence. Jadi kalau Bapak Ibu yang hadir di room ini adalah ada beberapa SMK Center of Excellence, berarti sudah menerima paparan dari tim yang mensosialisasikan terkait materi ini. Tetapi kalau dari Bapak Ibu ya belum menjadi SMK Center of Excellence atau SMK COE, nah ini kesempatan bagi kami di Balai, di BPP MPK PTK untuk mendorong Bapak Ibu menjadi salah satu SMK Center of Excellence mungkin untuk tahun depan ataupun tahun-tahun berikutnya. Nah, salah satu SMK profesional ini yaitu SMK yang menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan kewirausahaan. Jadi kenapa Direktorat SMK akan menerapkan kembali model pembelajaran berbasis proyek dan kewirausahaan di SMK. Saya lanjutkan. Secara konsep bahwa pembelajaran berbasis produksi adalah proses pembelajaran yang menyatu pada proses produksi pada semua mata pelajaran, di mana siswa diberikan pengalaman belajar pada situasi yang kontekstual mengikuti aliran di industri. Nah, jadi ada dua kata yang menjadi perhatian. Yang pertama, proses pembelajaran yang menyatu pada proses produksi pada semua mata pelajaran. Nah, jadi kalau pembelajaran berbasis produksi ini, PBL ini diterapkan di SMK, maka maka semua guru di Mapel, baik normatif, adaptif, terlebih lagi guru produktif, ini harus menyatu, harus berkolaborasi, menetapkan suatu proyek, di mana proyek itu adalah suatu produk. Nah, ini konsepnya. Konsep yang lain bahwa harus memberikan pengalaman belajar yang kontekstual mengikuti aliran di industri. Jadi karena lulusan kita mau masuk ke dunia industri, mau nggak mau pembelajaran juga di SMK harus dipolakan, harus dibuat secara kontekstual seperti yang ada di industri. Ini konsepnya. Sehingga prinsip dasar dari project based learning menurut Charles A. Prosser bahwa pendidikan vokasi ialah praktik langsung di lapangan, sehingga terjadi keseimbangan antara pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dapat terwujud pada diri siswa. Sehingga prinsipnya bahwa pendidikan kejuruan akan berhasil
Nah ini jika itu yang menjadi salah satu yang menjadi perhatian kita. Jika satu dilatih dengan cara alat dan mesin yang sama seperti yang dimiliki oleh iduka. Nah mungkin salah satu iduka yang sekarang Bapak Ibu laksanakan pelatihan adalah dengan Rekel Academy, yaitu di Java Fundamental. Nah, mungkin di poin 1 ini saya gambarkan bahwa harus dilatih dengan yang sama dengan di Iduka. Nah, Bapak Ibu bisa analisis sekarang kalau yang di Idukanya di rekayasa perangkat lunak itu kan biasanya ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif ini sekarang ataupun program bahasa program yang sering digunakan di Iduka itu adalah program apa? Mungkin Bapak Ibu nanti akan dianalisis, oh sekarang itu kalau kita lihat trennya itu adalah tren menggunakan bahasa program Python. Nah, ini zamannya, ini sesuai dengan Python, berarti Bapak Ibu juga harus coba menerapkan bahasa Python ini di siswanya. Ataupun mungkin Bapak Ibu Bapak Ibu mendapatkan juga bahwa bahasa pemrograman yang sekarang lagi ini juga yang nomor 1 di dunia itu ternyata bahasa Java. Nah, jadi ini cocok dengan latihan Bapak Ibu ini, itu di Java Fundamental, walaupun masih dasar. Nah, ini cocok berarti Java ini cocok juga dilatihkan ataupun dibelajarkan di SMK karena sama seperti yang digunakan di. Nah, selanjutnya nomor 2, pendidikan kejuruan akan berhasil jika nomor 2 ini adalah dilatih dengan cara mereplikasi lingkungan kerja semirip mungkin dengan yang terjadi di Iduka. Nah, mungkin kalau di Iduka, Bapak Ibu di industri ini, di ekonomi kreatif, coba mungkin Bapak Ibu bisa melihat di Iduka itu kan stylenya itu profit oriented. Apa namanya? Target yang perlu dicapai. Nah, mungkin kalau kita lihat sekarang dengan masa pandemi ini, ya artis-artis juga sekarang banyak beralih menjadi YouTuber seperti itu. Nah, YouTuber itu kan artis itu harus memiliki tim untuk konten kreator. Nah, untuk tim konten kreator itu ada yang bergerak di multimedianya, ada yang bergerak di DKV-nya, ada yang bergerak di rekayasa perangkat lunaknya. Izin Bapak Ibu, ini azan asar dulu ya. Jadi saya ini dulu, break dulu, mendengarkan azan asar dulu. Mohon kita lanjutkan dari setelah azan asar.
baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan. Ada dari peserta kalian ganda ya yang pernah melaksanakan di kantor ya. Siapa ini? Ya. Alhamdulillah bisa gabung ya. Gabung di pelatihan walaupun secara daring. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi tadi pendidikan kejuruan akan berhasil jika, nah tadi yang pertama sudah, yang kedua terkait dilatih dengan cara mereplikasi lingkungan kerja semirip mungkin dengan yang terjadi di IDUKA. Nah tadi saya cerita IDUKA itu Bapak Ibu, stylenya itu kan profit oriented, target ya, jadi target itu yang harus dicapai. Sehingga untuk mencapai target, biasanya IDUKA itu menetapkan cara bekerja kepada para karyawan atau stafnya itu ya sesuai dengan kerja dengan yang sesuai targetnya itu, sehingga pekerjanya itu harus disiplin, harus kerja keras, kerja cerdas, terlebih lagi mungkin IDUKA di ekonomi kreatif itu berarti harus kreatif, harus inovatif, kalau enggak ya tidak menghasilkan produk-produk yang diperoleh di industri tersebut. Sehingga karena harus disiplin, kreatif, dan lain-lainnya, maka kondisi lingkungan yang seperti itu juga harus diterapkan di SMK. Sehingga di SMK juga harus menerapkan kedisiplinan, inovatif, kreatif, kerja cerdas, seperti itu diterapkan di SMK. Karena kalau di IDUKA tidak diterapkan lingkungan kerja yang seperti itu, ya bisa-bisa jadi targetnya tidak tercapai. Kita lanjut ke poin nomor 3. Nah, jika dilatih berulang-ulang secara langsung dan secara individual dalam kebiasaan berpikir dan bekerja seperti di IDUKA. Nah, Bapak Ibu, kalau di IDUKA itu di industri, biasanya kalau di RPL ini kan misalkan menghasilkan suatu aplikasi programming, nah itu kan berkelompok tuh. Berkelompok, misalkan minimal ada 3 atau ada 4 orang. Nah, nanti pekerjaannya itu dibagi-bagi disesuai dengan kemampuan dari perseorangan individu dari karyawannya tersebut. Misalkan ada yang kompetensinya di coding, ya melaksanakan coding saja di pemrogramannya itu. Karena berulang-ulang melaksanakan coding, ya akhirnya menjadi ahli dalam mengoding, dalam melaksanakan pemrograman. Ataupun ada karyawan ataupun pekerjanya itu yang senangnya itu merencanakan pemrograman gitu, jadi membuat flowchart dan lain-lainnya. Jadi ya pekerjaannya itu terus, ya idenya dia mau memunculkan ide, setelah itu dirancang, nah seperti itu. Nah itu berulang-ulang pekerjaan itu sehingga menjadi ahli di bidang itu. Nah ini yang kebiasaan atau yang ada di nah, mungkin di SMK juga bisa diterapkan seperti itu. Jadi nanti ada pola suatu pembelajaran di mana siswa itu ya dibuat sebuah aliran seperti pekerjaan tadi, ahli di bidang masing-masing. Nah, yang keempat ini harus memperhatikan permintaan pasar. Nah, kalau di IDUKA jelas. Kalau di IDUKA itu Bapak Ibu
karena profit oriented, yang jelas harus mengikuti permintaan pasar. Harus mengikuti tren sekarang. Harus mengikuti teknologi yang terkini. Kalau tidak ya bisa jadi kolaps, bisa jadi bangkrut. Kita kasih contoh mungkin saya pernah membaca di berita seperti itu di internet. Nah, mungkin mohon maaf saya kasih suatu merek gitu ya untuk pembelajaran saja. Jadi beritanya itu dulu Nokia itu zaman-zamannya saya itu waktu masih mulai bekerja ya dulu, mungkin zaman Bapak Ibu juga sama, Nokia itu sangat merajai di dunia handphone gitu. Sampai-sampai ya hampir semuanya itu menggunakan Nokia. Jadi Nokia itu HP sejuta umat. HP sejuta umat. Itu Nokia waktu itu. Nah, suatu ketika ditawarin kan, Pak ini ada teknologi baru itu Android. Trennya itu ke Android. Nah, Nokia sampaikan mungkin itu Android nggak mungkin berkembang gitu. Jadi Nokia itu menyampaikan itu tidak mengintegrasikan Android-nya, malah Nokia itu malah tidak membuat suatu inovasi-inovasi baru. Akhirnya apa? Akhirnya ya karena perkembangan zaman itu zamannya Android, sudah smartphone, Nokia akhirnya kolaps, akhirnya bangkrut. Walaupun mungkin sekarang sudah mulai lagi ya dengan mungkin bekerja sama lagi dengan itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau di Iduka tidak mengikuti perkembangan pasar, ya bisa jadi kolaps ataupun bisa menjadi bangkrut. Nah, sama dengan SMK, sama dengan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalkan sekarang mengajarkan kepada anak didik kita materi-materi ataupun program yang sudah tidak relevan lagi dengan tren sekarang. Sekarang tadi ada Java kah, ada Python kan seperti itu. Itu bahasa-bahasa pemrograman itu yang akan yang digunakan di Iduka. Nah, sementara Bapak Ibu contoh aja misalkan, tapi mudah-mudahan tidak ya, Bapak Ibu mengajarkan pemrograman yang tidak relevan lah seperti itu, sehingga sayang nih, sudah mengajarkan, sudah capek, sudah waktu terbuang, tetapi hasilnya nanti di anak didik kita agak kontribusinya agak kurang, karena anak didik kita ini kan akan bekerja di industri dengan menggunakan program-program terbaru, bahasa pemrograman yang terupdate. Nah, kondisi seperti ini mungkin alangkah baiknya kalau kita semua, Bapak Ibu, bisa juga mengupdate, bisa mengikuti perkembangan seperti itu, sehingga yang diajarkan di sekolah itu ya yang tren-tren sekarang. Nah, sehingga itulah yang perlu kita laksanakan di pembelajarannya di SMK. Ini terkait memperhatikan permintaan pasar. Oke, kita lanjut sehingga di sini adalah tujuan bagaimana model pembelajaran project listening ini harus diterapkan. Yang paling penting adalah menyiapkan hard dan soft skill sesuai tuntutan Iduka. Dan juga memberi pengalaman bekerja yang berhasil. Itu yang kira-kira ini tujuannya, ada 6 tujuan dari project pembelajaran project based learning. Nah, tuntutan dari direktorat yang harus dilakukan di SMK ini ada alur proses dari pembelajaran berbasis produk. Jadi, pertama ada penerimaan order, selanjutnya menganalisis sesuai kompetensi, penyusunan RPP sampai ke penilaian hasil belajar. Nah, alur proses ini yang
kami terapkan di pelatihan ini tambahan dari materi dari balai. Jadi Bapak Ibu ini akan menerima order ini berupa proyek ataupun penugasan dari kami. Jadi proyeknya itu berupa nanti pembuatan bahan ajar. Nah, nanti pembuatan ajar ini kita akan mulai dengan analisis sesuai kompetensinya. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang kan dilatih Java fundamental, itu hasil pelatihan. Kan nanti analisisnya akan Java fundamental ini yang Bapak Ibu akan disesuaikan dengan kompetensi dasar yang Bapak Ibu sering diajarkan. Sehingga nanti Bapak Ibu setelah mendapatkan analisis sesuai kompetensinya akan memilih salah satu kompetensi dasar yang akan dikembangkan proyeknya ini. Nah, selanjutnya akan menyusun rencana pembelajaran RPP ya, kalau Bapak Ibu seperti biasa. RPP ini nanti akan dilaksanakan, diimplementasikan pada pembelajaran. Setelah diimplementasikan, Bapak Ibu melaksanakan evaluasi pembelajaran. Dari hasil evaluasi ini, kalau masih kurang ataupun masih kurang sempurna, nanti akan dilaksanakan tindakan perbaikan ataupun continuous improvement. Pada akhirnya menjadi penilaian hasil belajar. Ini alur proses yang akan kita terapkan di pelatihan ini. Nah, tahapan pembelajaran berbasis proyek dan kewirausahaan ini ada tahapan prosesnya tadi. Nah, sebenarnya kalau dilaksanakan di SMK, di sini ada deskripsi kegiatan, penanggung jawab, unsur yang terlibat, peran masing-masing, dan dokumen yang digunakan. Tapi dalam pelatihan ini mungkin kita tidak terlalu detail seperti itu. Yang paling penting ada di poin ini adalah melakukan analisis kebutuhan kompetensi dasar yang terkait dengan produk dan jasa yang akan dihasilkan. Nah, hubungannya dengan kompetensi dasar yang akan Bapak Ibu kembangkan menjadi bahan pembelajaran. Jadi ini tahapan prosesnya sampai terakhir. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti akan menganalisis KD yang terkait dengan proyek, nanti kalau ini penerapannya di SMK, penerapannya Bapak Ibu harus disepakati dulu proyeknya. Misalkan di semester 1 sudah ada promisnya ya, sudah ada prota, ada promis. Misalkan ada promis semester 1 di kelas 10. Nah, di promisnya itu berkumpullah kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar yang ada baik dari guru mapel normatif, guru mapel adaptif, ataupun guru mapel kejuruan. Nah, itu disepakati nanti menjadi suatu proyeknya apa. Ataupun kalau lebih bagus lagi itu produk yang akan dihasilkan apa. Nah, produk itu disepakati sehingga nanti semua guru, misalkan mapel matematik, nanti matematiknya mengajarkan mengarah ke kompetensi dasar di proyek ini. Guru agama, nah, guru agama juga mengajarkan materi yang mengarah kepada proyek. Guru yang lainnya, fisika ataupun biologi dan lainnya, mengarah ke proyek. Ini harapannya penerapan dari model project based learning. Sehingga nanti Bapak Ibu kita akan analisis modelnya seperti ini. Ini kompetensi dasar C3-nya apa ataupun C2. KD-nya ini KD pengetahuan, ini KD yang 4.7 ini KD yang keterampilan, maka semua KD mapel normatif dan mapel adaptif harus mengikuti KD yang ditetapkan di mapel
C3 atau mapel kejuruan. Adapun untuk penataan materinya, nah ini ada pendekatan penataan materi, sehingga Bapak Ibu nanti bisa dibaca saja ini pendekatan penataan materi, ada struktur kombinasi, ada secara hubungan hierarkis, ada hubungan prosedural, ada struktur pengelompokan. Ini silakan Bapak Ibu nanti bisa baca saja sampai selesai materi ini. Jadi itu materi pertama terkait project based learning. Jadi project based learning ini alur prosesnya yang akan kita terapkan di pelatihan ini. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan penugasan menganalisis dari menyusun RPP sampai ke penilaian hasil belajar. Adapun yang paling terpenting adalah bagaimana cara menganalisis. Oke. Itu materi pertama terkait project based learning. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, karena tadi materi pertama ini menyinggung terkait analisis kurikulum IDUKA dengan SMK. Maka bagaimana cara menganalisnya, nanti kita akan masuk ke materi selanjutnya. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, mungkin ada yang Bapak Ibu mau menanyakan sesuatu ataupun mau memberikan tanggapan, dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu. Kalau kira-kira sudah jelas, nanti saya akan lanjutkan lagi materinya. Hari ini materinya masih tataran umum ya, belum menusuk ke tugas-tugas yang nanti Bapak Ibu akan buat. Nanti proyeknya baru akan kami sampaikan besok. Oke, mungkin ikan sepat, ikan gabus, itulah nama-nama ikan. Semakin cepat ya, nanti bisa makin bagus ya. Nanti saya akan lanjutkan lagi ke paparan materi selanjutnya. Mudah-mudahan saya cepat sehingga bisa selesai. Saya ingin share dulu materi selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjut ke materi selanjutnya terkait penyelarasan kurikulum dengan IDUKA dan pengembangan bahan ajar SMK. Nah, ceritanya tadi, industri itu kan, Bapak Ibu kan tadi mengikuti perkembangan pasar, gitu ya. Berarti kan kurikulum yang dipakainya ya kurikulum yang sesuai dengan kondisi sekarang. Nah, kita akan bertanya kepada diri kita sendiri, kalau kurikulum SMK apakah sudah sesuai dengan kondisi yang IDUKA itu, yang notabene nanti didik kita, lulusan kita akan akan memasuki dunia kerja tadi. Nah, nanti kita akan lihat untuk untuk berlari untuk mengejar ketertinggalan dari dunia IDUKA, maka kita harus menyelaraskan kurikulumnya, kurikulum IDUKA dengan
kurikulumnya SMK. Dan nanti bagaimana pengembangan bahan ajarnya. Karena mau nggak mau kita ini guru, bukan profesional yang ada di Iduka. Kalau guru itu ya bermain di tataran pembelajaran. Jadi tataran pembelajaran itu tugasnya seorang guru dari mulai merencanakan, buat bahan ajar, sampai ke mengevaluasi. Oke. Jadi tujuan dari materi ini yaitu menyesuaikan kurikulum SMK dengan tuntutan Iduka, baik kompetensinya ataupun budaya kerjanya. Nah, tujuannya agar kurikulum SMK sesuai dengan tuntutan kompetensi dan budaya atau etos kerja yang berlaku di Iduka. Sehingga lulusan SMK ini memiliki kompetensi dan budaya etos kerja yang sesuai dengan kebutuhan itu. Nah, jadi harapan akhir ini, harapannya tetap akhirnya kepada bagaimana lulusan SMK ini bisa memiliki kompetensi dan budaya atau etos kerja yang sesuai dengan kebutuhan Iduka, sehingga nanti cepat beradaptasi dan juga bisa diterima dan bersaing di Iduka. Jadi kerangka pikir penyelesaian kurikulum ini jadi dasarnya adalah analisis. Jadi kalau di Iduka itu analisisnya itu analisis prosedur ataupun SOP biasanya, prosedur produksi. Nah, kalau budaya kerjanya itu budaya dari industri. Kalau di SMK yaitu analisis kurikulum dan budaya sekolah. Akhirnya kalau setelah dianalisis nanti akan ketemu untuk kompetensinya. Nanti akan dianalisis kompetensi dasarnya, akan dianalisis materinya, dan akan dianalisis pekerjaan atau pembelajarannya. Akhirnya akan menjadi suatu dokumen pembelajaran dan penilaian. Ini yang menjadi kurikulum hasil penyelesaian. Yang kedua terkait budaya Idukanya. Kalau budaya Iduka yang tadi saya sampaikan, bagaimana siswa ini menjadi disiplin, menjadi inovatif, menjadi kreatif, itu bagaimana nanti guru-guru menerapkan melalui intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler, ataupun nanti ada sosialisasi budaya Iduka, ataupun melalui tata tertib sekolah. Nah, tetapi kalau di materi ini ataupun dengan hubungannya di pelatihan kita tidak terlalu memperdalam budaya Iduka. Jadi kita akan membahas analisis yang terkait kompetensi saja, kompetensi dasar, materi, dan pekerjaan. Hasilnya menjadi suatu dokumen pembelajaran dan penilaian. Terus apa yang perlu kita sepakati dalam penyelesaian kurikulum, yaitu ya lingkup C2 dan lingkup C3, kompetensi dasar dan kompetensi kejuruannya. Jadi nanti kalau di kurikulum SMK nanti akan kita lihat disepadankan, diselaraskan dengan kurikulum kompetensi yang diiduka. Kalau hasil kesepakatannya misalkan ada kurikulum iduka yang belum tercover, maka harus ada penambahan. Ataupun nanti sudah sesuai, berarti cuma modifikasi kurikulumnya. Seperti itu. Nah, ini variasi yang terjadi kalau terjadi variasi kondisi dalam penyelesaian kurikulum. Jadi diharapkan Iduka itu bisa merekrut semua lulusan dalam satu kompetensi keahlian. Ataupun Iduka merekrut sebagian lulusan dalam satu kompetensi melalui tes. Ataupun Iduka tidak merekrut lulusan dalam satu kompetensi keahlian. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Nah, Iduka ingin SMK menggunakan kurikulum milik Iduka, boleh di ini salah satu
contoh misalkan kelas industri, misalkan kalau di RPL kelas tadi ya, kelas Samsung misalkan, buat aplikasi Samsung. Tapi dengan syarat Idukanya harus merekrut semua lulusannya. Kalau enggak ada yang ada beberapa yang tidak diterima, yaitu karena sudah menerima kurikulum Samsung. Bagaimana nanti kalau bekerja di iPhone ataupun di merek handphone yang lain seperti itu. Ataupun Iduka menyediakan atau menyumbang peralatan praktek yang diperlukan. Kalau Iduka tidak menyediakan peralatan praktek, SMK harus beli dari Iduka Mitra, atau Iduka hanya ingin memagangkan gurunya saja. Mungkin seperti itu. Nah, ini alternatif penyelarasannya kurikulum. Nah, tadi yang saya sampaikan, bila menggunakan kurikulum Iduka, bila semua lulusan direkrut oleh Iduka Mitra. Nah, ini menambahkan KD Iduka bila KD per dirjen perlu ada penambahan. Ini modifikasi kurikulum SMK bila KD per dirjen dipandang cukup oleh Iduka tapi perlu revisi atau modifikasi di beberapa komponen. Baik IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi, apa materinya, apa pembelajarannya, job sheet, penilaian, dan lain-lain. Jadi walaupun, nah ini mungkin yang akan kita laksanakan, kita akan memodifikasi kurikulum yang ada. Hasil dari pelatihan Bapak Ibu upskilling ini, Java fundamental. Nah, mungkin Bapak Ibu sebelumnya memberikan pembelajaran dasar-dasar pemrograman itu apa. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti di Java fundamental ini akan belajar Greenput, akan belajar Alice, ya itu kayaknya lebih menarik ataupun lebih. Nanti Bapak Ibu bisa memasukkan materi-materi dari Oracle ini, Java fundamental, ke dalam KD per dirjen yang biasa Bapak Ibu laksanakan. Di sini menggunakan kurikulum SMK, jadi bisa kalau kurikulumnya sudah sesuai lah seperti. Nah, tadi alternatif model pembelajaran. Nah, jadi tadi saya cerita kalau di Iduka itu bekerja berulang-ulang sehingga ahli di bidangnya. Mungkin bisa jadi di poin yang ini, tiap siswa belajar kompetensi dengan materi yang berbeda berdasarkan kebutuhan Iduka dan passion siswanya. Bisa jadi seperti itu nanti Bapak Ibu menerapkan model pembelajaran berbasis proyek ataupun teaching factory. Jadi siswanya itu ya karena passionnya atau ahlinya di situ, kompetensinya di situ. Disitulah diberikan pembelajaran sesuai dengan passion siswa. Nah, di sini ada prosedur untuk penyelarasan kurikulum. Ada dua metode, ada metode 1. Nah, kalau metode 1 ini yang nanti kita akan laksanakan. Metode 1 ini nanti Bapak Ibu mulai dari menganalisis kompetensi dasar SMK dengan kompetensi dasar Iduka. Kompetensi dasar yang Oracle, Java fundamental. Nanti saya akan berikan juga kompetensi dasar yang Java fundamental, kan saya punya. Saya akan kembalikan. Kalau kompetensi dasar SMK yang RPL mungkin Bapak Ibu punya. Terus setelah itu menentukan KD yang akan digunakan. Menentukan KD, Bapak Ibu hasil yang sepadan, yang selaras. Bapak Ibu suka nih KD ini akan digunakan, yang akan dikembangkan menjadi bahan ajar. Nah, pilihlah itu KD tersebut. Nanti terus ditentukan indikator pencapaian kompetensinya dan juga tentukan materinya. Nah, materinya ini materi yang dari Oracle karena kita akan mengimplementasikan hasil pelatihan ini di sekolah yang Bapak Ibu akan ajarkan. Selanjutnya menganalisis menyepakati perangkat pembelajaran dan penilaian, dan terakhir menentukan perangkat pembelajaran dan penilaian. Nah, ini Bapak Ibu di RTL nanti akan diimplementasikan. Nah, Bapak Ibu tentukan perangkat pembelajaran dan penilaian yang kira-kira Bapak Ibu
pahami atau Bapak Ibu senang menggunakan perangkat-perangkat. Ini prosedur penyelesaian kurikulum metode pertama. Adapun kalau metode kedua ini adalah lebih ke metode kalau Bapak Ibu mengembangkan pembelajarannya ada produknya, berbasis produk. Jadi kalau berbasis produk dimulai dengan mendeskripsikan ataupun memberikan contoh produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya dianalisis kompetensi dasarnya dan selanjutnya sampai ke menentukan perangkat pembelajaran ini sama. Jadi kalau yang metode 2 ini berbasis produk. Dan mungkin ini tidak akan kita tidak akan terkait dengan pelatihan yang kita laksanakan. Nah selanjutnya, tadi kan saya sampaikan terkait budaya kerja yang akan diterapkan di budaya sekolah. Kalau di budaya Iduka itu tadi ada disiplin, tekun, kerja keras, kerja cerdas, produktif, efektif, dan efisien, dan lain-lain. Ada 5R ini. Rapih, resik, rawat, apalagi ya, 5R ini. Nah, ini tidak akan saya jelaskan lebih dalam, karena tidak terkait dengan pelatihan ini. Tapi ini sangat penting ya, sangat penting memang menjadi perhatian kita semua, menjadi perhatian Bapak, Ibu, guru di sekolah sebagai aktor di kelas yang langsung berhadapan dengan anak didik kita. Di mana nanti lulusan anak didik kita ini akan masuk ke dunia kerja, di mana sekarang dunia kerja ini lebih memandang ataupun ya harus seimbang memang antara hard skill dan soft skill-nya. Nah ini soft skill-nya ini yang memang sangat dipandang oleh dunia industri ini. Jadi memang sangat penting ini, disiplin, tekun, kerja keras, dan lain. Ini yang paling penting juga, tapi saya tidak akan terlalu dalam pembahasannya. Di sini prosedur implementasi budaya Iduka di sekolah, tahapan-tahapannya, saya lewat saja ya. Nah, nanti Bapak Ibu di besok kita akan mensimulasikan, memasukkan analisis kompetensi dasar itu, penyelesaian kurikulumnya ke dalam format seperti ini. Di sini ada KD per Dirjen. Nah, nanti KD per Dirjen itu kita mapel apa nih? Kalau Java fundamental, mungkin dasar komputer ataupun yang lainnya. Nah, dimasukkan ke sini KD per Dirjennya. Baik KD per Dirjen pengetahuan yang 3.1 atau KD per Dirjen terkait keterampilan di 4.1 dan selanjutnya. Nah, di kolom kedua ini nanti Bapak Ibu masukkan silabus atau kurikulum dari Iduka. Saya akan sampaikan juga ke Bapak Ibu. Terus tentukan juga IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi yang dari KD per Dirjen. Masukkan di sini. Masukkan IPK dari kurikulumnya Iduka. Masukkan juga materi dari materinya per Dirjen. Masukkan materi dari materinya, masukkan dari Iduka. Jadi format ini yang kita akan simulasikan besok. Selanjutnya juga ada format analisis job sheet dan perangkat penilaian. Nah ini juga mungkin bisa dilakukan, tapi kita tidak sampai di sini ya nanti. Kalau Bapak Ibu mau nggak apa-apa, nanti kita akan kembali. Tapi saya untuk penugasan ini ya standar minimal dulu di pelatihan. Yang penting nanti ada terrealisasi pada saat rencana tindak lanjut. Nah ini kalau budaya Iduka nanti formatnya seperti ini. Formatnya kalau Bapak Ibu melaksanakan implementasi di sekolah. Ini bahasa saya. Adapun alur dari kegiatan minat kurikulum itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan kalau Bapak Ibu menerapkan di SMK, nah penerapannya nanti seperti ini. Tapi ya ini karena tidak terkait langsung di pelatihan kita ini,
Nanti ini hanya baca menjadi bahan bacaan Bapak Ibu semua. Nah, baik. Tadi materi terkait penyelarasan kurikulum, hubungannya dengan pelatihan yang akan kita laksanakan. Ini materi tambahan dari balai. Yang jelas tadi Bapak Ibu kita akan melaksanakan penyelesaian kurikulum dari Oracle Academy, dalam hal ini Java Fundamental, dengan kurikulumnya SMK. Nanti akan kita lihat, sekalian kita cocok-cocokkan. Setelah Bapak Ibu mendapatkan kecocokan, Bapak Ibu akan pilih salah satu kompetensi dasar yang akan dikembangkan bahan ajarnya. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya, karena ada pengembangan bahan ajar, nanti saya sampaikan materi untuk pengembangan bahan ajar. Tetapi materi pengembangan bahan ajar ini sebenarnya nanti akan dijelaskan lebih teknis, lebih detail di materi selanjutnya, di materi pengembangan bahan ajar. Pengembangan penyusunan media pembelajaran. Nah, mungkin saya akan paparkan selintas saja terkait bahan ajar ini. Ini materinya cukup lumayan banyak, detail, bisa menjadi bahan bacaan Bapak Ibu. Jadi mulai dari pengertian bahan ajar, fungsi bahan ajar bagi guru. Nah, sebenarnya kan kalau bahan ajar ini Bapak Ibu sudah jadi makanan sehari-hari ya, karena sudah sebagai guru ya, ini kita. Ada juga prinsip pengembangan bahan ajar, terus jenis bahan ajar. Ada bahan ajar cetak, ada bahan ajar ringan. Bagaimana pengembangan bahan ajar tersebut? Terus bagaimana struktur dari cakupan bahan ajar? Cakupannya dari mulai judul, kompetensi dasar, dan lain. Ada prosedur pengembangan bahan ajar cetak di sini. Cetak mulai dari tahapan persiapan, penyusunan, sampai validasi dan penyempurnaan. Kapan, bagaimana inputnya, bagaimana proses, bagaimana outputnya, dan siapa saja yang pihak yang terkait. Kita baca ini format analisisnya. Ini juga ada materi terkait bahan ajar terkini. Jadi buku masa kini. Jadi Bapak Ibu baca-baca saja ya. Ada buku, ada bahan ajar modul seperti apa, ada tahapan penyusunan modul, kerangka modul, terus ada modul guru, ada modul siswa. Nah, modul guru seperti apa, modul siswa seperti apa. Ada juga bahan ajar digital. Bahan ajar digital, bagaimana membuatnya, mulai dari produksi, dan pasca produksi. Selanjutnya, ada jenis bahan ajar digital, ada video, ada multimedia, dan lain-lainnya. Di video ini penjelasannya, terus ada juga animasi, ada simulasi, ada buku elektronik, dan sampai terakhir ya ada software-softwarenya di sini. Link maupun hubungannya dengan software-software yang ada. Oke. Ini itu Bapak Ibu kira-kira materi 3 materi yang sudah saya sampaikan, mulai dari pengantar, setelah itu ada materi project based learning, ada materi penyelarasan kurikulum dari Hiduka dan dari SMK, dan terakhir adalah pengembangan bahan ajar. Kira-kira materinya sudah saya sampaikan. Materi ini bersifat masih materi umum, karena masih ada waktu besok, jadi besok kita akan lanjutkan kembali materi ini.
Tetapi sebelum kita akhiri paparan materinya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan sesuatu, bertanya ataupun memberikan tanggapan. Di tunggu Bapak Ibu, ada yang menyampaikan sesuatu? Sudah jelas? Sudah pusing? Sudah. Kalau sudah pusing ya berhasil juga ini menyampaikan materi. Karena kalau tidak pusing berarti Bapak Ibu tidak ini ya, tidak fokus atau tidak memperhatikan. Kalau pusing ya memperhatikan. Bisa. Ya silakan Pak Ahmad. Ya. Gimana kabar? Terima kasih Pak. Ya alhamdulillah Ya. baik ya. Gini Pak, dari pemaparan Bapak tadi, sekiranya mungkin kita sudah di sekolah khususnya pernah melakukan pengembangan kurikulum berbasis STEM gitu. Ya, sekiranya mungkin apa itu sama gitu. Saya lihat kayaknya konsepnya tidak jauh beda dengan STEM gitu. Tapi terkendala mungkin kita di sekolah untuk pengembangan kurikulum ini, mungkin dari soft skill-nya kita bisa gitu, tapi hard skill-nya kadang kita terkendala gitu. Nah, mungkin itu saja, mungkin terkait tentang kendala itu yang bagaimana kita menyikapinya gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad. Jadi terkait kurikulum yang sudah dikembangkan STEM ya ini mirip-mirip Pak. Jadi STEM itu kan kolaborasi dari beberapa guru juga menghasilkan suatu produk tematik di situ, disepakati materinya mengikuti produk ataupun yang disepakati di STEM tersebut. Cuman kalau STEM itu kan biasanya modelnya itu model discovery learning ya, menghasilkan penelitian itu ya, penelitian sehingga menghasilkan suatu hasil suatu bukan produk ya, suatu ya bisa produk ataupun bisa hasil penelitiannya. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu untuk SMK project based learning ini ya sama dengan STEM sebenarnya, cuman arahnya lebih ke bagaimana menghasilkan suatu produk dan dasar. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya ini adalah karena SMK ini sangat erat hubungannya dengan industri, dengan IDUKA, yang paling harus kita selaraskan adalah kurikulum yang tadi, kurikulum IDUKA dengan SMK. Itu awalnya dulu, awalnya itu adalah penyelarasannya dulu. Karena kita ingin mengikuti atau menyelaraskan atau ketertinggalan kita di SMK dengan industri tersebut, sehingga kurikulum yang ada di industri itu diselaraskan dulu dengan kompetensi yang ada, dasar yang ada. Nah, mungkin kompetensi dasar yang ada juga sebenarnya kan berbasis SKKNI, hasil kesepakatan dari semua dunia usaha dan dunia industri. Nah, mungkin itu juga sudah sesuai ya. Ini kalau sudah sesuai ya sudah selaras. Tapi dasar berpikirnya adalah analisis dari seperti itu. Jadi mirip lah ya dengan STEM itu ya Pak Ahmad. Adapun tadi ya terkait soft skill ya mungkin Bapak Ibu juga sudah terapkan melalui ekstrakurikuler ya, melalui kepramukaan ataupun yang lainnya, penerapan disiplin dan lainnya itu sudah. Tapi terkait hard skill ini, kompetensi ini ada kendala-kendala ya. Mungkin karena apalagi sekarang musim pandemi ya, bagaimana belajar dari rumah ini, BDR ini bisa meningkatkan kompetensi
SMK, padahal SMK ini erat kaitannya dengan praktik. Mungkin kendala-kendala itu juga yang mungkin dihadapi oleh Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti ini yang akan kita formulasikan, Bapak Ibu. Jadi untuk hard skill sendiri, ya, ya hubungannya dulu dengan pelatihan yang ini, Bapak Ibu akan pelatihan yang Japa fundamental. Japa fundamental ini nanti Bapak Ibu akan diterapkan untuk meningkatkan kompetensi dasar yang mana nanti di anak didik kita. Nah, ini di Japa fundamental ini. Ya, harapannya kan di Bapak Ibu melaksanakan pelatihan Japa fundamental ini ada materi-materi baru mungkin yang Bapak Ibu belum dapat sebelumnya. Nah, materi-materi baru ini, pengalaman baru ini yang nanti akan diterapkan kepada anak didik kita. Tentu disesuaikan dengan kompetensi dasar yang sudah Bapak Ibu sesuaikan. Jadi itu kira-kira Pak Ahmad Hadi, kira-kira mungkin jawabannya. Kalau belum puas Pak, nanti disampaikan saja apa yang mungkin. Nanti kendalanya nanti kita akan analisis, kita akan list dulu kendala-kendala yang Bapak Ibu hadapi. Itu Pak Ahmad Hadi, mungkin kalau masih ada yang mau disampaikan, monggo silahkan. Ada ini Bu Esri Handayani, ini kelihatannya lulusan dari keahlian ganda ya, dari BPM PPK PTK. Gimana kabarnya Bu Esri? Alhamdulillah, Pak. Gimana perkembangannya di sana setelah kalian ganda, Bu? Berjalan? Alhamdulillah sudah mulai ngajar di RPL sekarang. Oh, ya. Ngajar RPL, Bu. Di Mapel apa, Bu? PBO, Pak. Wah, udah PBO ya. Harusnya ikut apa? Materi Japa Foundation ya. Itu kan PBO di situ. Masih belum pede, Pak. Oh, ya. Ya, makanya ikut dulu yang ini ya, Japa Fundamentals. Nanti setelah Japa Fundamentals, tahun depan kita lanjut ke Japa Foundation, Bu ya. Ya, jawab. Ya. Ya, semoga lancar Bu Estri mengajar di sekolahnya. Amin, terima kasih, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang mau disampaikan? Kalau sudah tidak ada, mungkin saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Nanti kita akan lanjut besok pagi. Besok pagi yang lebih ke penjelasan teknis, di mana Bapak Ibu yang akan melaksanakan proyek-proyeknya seperti apa, membuatnya. Nanti kita penyelarasannya akan kita simulasikan, hingga Bapak Ibu lebih paham lagi arah dari materi tambahan dari balai ini. Saya kira kalau sudah tidak ada lagi, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di pertemuan hari ini. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq. Saya kembalikan ke moderator Mbak Ani ataupun siapa ini, Pak Anwar ataupun Mas Wawan, silakan. Baik Pak, terima kasih untuk penyampaian materinya di hari ini. Apa masih ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Udah ya Pak? Ya, kalau sudah kita cukupkan. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Ya. Silakan untuk ditutup oleh Mbak Ani. Kita tutup Ya, dengan Ibu. Ya, silakan. Bapak Ibu, alhamdulillah sesi hari ini kita akhiri. Kita akan bertemu di besok hari. Terima kasih kepada Bapak narasumber yang telah menyampaikan materi di hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu
peserta dan telah mengikuti pelatihan di hari ini hingga selesai. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kekurangan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu besok siang hari besok, Pak. Kasih izin leave dulu, Mbak Ani.